warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah di sore yang mungkin di daerah saya sedikit gerimis ini, mudah-mudahan dengan gerimisnya hujan ini Allah menurunkan rahmat dan berkahnya untuk kita semua, terutama dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Yang mungkin ada di antara kita baru melaksanakan di hari pertama ataupun sudah di hari kedua. Dan itulah indahnya hidup di Indonesia ya. Walaupun ya ada perbedaan, tetapi kita tetap bersatu padu Indonesia. Salawat serta salam semoga selalu terus limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita pembicara pada hari ini. Hari ini kegiatan yang kedua dalam rangkaian webinar Ramadan 1443 Hijriah, Ramadan Sehati, satukan hati untuk berbagi di bulan Ramadan. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama dari Zakat Sukses dan juga Forum Dai Inspiratif atau Fordai. Nah, di kesempatan kali ini insya Allah yang akan mengisi kajiannya itu Ustadz Farid Nu'man Hasan dengan tema tetap kuat, jangan kasih kendor. Dimulai supaya mengenal para jamaah hadirin yang hadir di live Zoom maupun yang di YouTube. Saya perkenalkan sedikit tentang pemateri pada hari ini, insya Allah. Nama lengkapnya Farid Nu'man Hasan. Beliau tinggal di perumahan Jati Jajar Garden Residence di daerah Tapus, Depok, Kota Depok. Alhamdulillah, beliau sudah memiliki 5 anak dan 1 istri. Pendidikan beliau S1 Sastra Arab UI, S2 Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Dan keseharian beliau sebagai konsultan syariah di tanyasyariah.com, depok.tanyasyariah.com, alfiyahmu.id. Juga pengurus PKL Irsyad Al-Islamiyah. Dan juga beliau saat ini aktif juga selain sebagai pendakwah dai, sebagai penulis juga. Sudah cukup banyak buku-buku yang sudah beliau tulis, di antaranya Bunga Rampai Politik Islam, Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi, Fikih Praktis Sehari-hari, Fikih Musibah, Fikih Perempuan Kontemporer, Ramadan Bersama Salaf, Fikih Pendidikan, Menjawab Kegelisahan Aktivis Dakwah, dan lain-lain. Itu profil singkat untuk pemateri kita hari ini. Dan insyaallah supaya lebih berkahnya, marilah kita perdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Ya, mudah-mudahan yang membaca dan juga yang mendengarkan bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang sudah baca. Untuk membacanya, kami persilahkan kepada Akhinal Karim Muhammad Abdul Aziz. Ada Akhinal Muhammad Abdul Aziz, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimis salata tarafil nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikran lil-dzakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhinal Karim Muhammad Abdul Aziz yang sudah membacakan beberapa ayat suci Al-Quran.
Semoga beliau membaca dan juga kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dan berkat juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya langsung saja kami serahkan kepada pemateri kita yang sudah hadir dan kepada Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Farid Nu'man Hasan. Falyatafadhal mashkur. Persilahkan Ustadz. Ya, taib. Jazakallah khairan. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, ini sore yang pertama atau yang kedua bagi sebagian saudara kita di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan menjadi kick off yang positif untuk sampai 28 atau 29 hari ke depan. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, beliau bersabda, inna likulli syai'in syirrah wa likulli syirratin fatrah. Segala sesuatu itu ada masa-masa semangat, ada masa-masa kuat. Namun, kata Rasulullah, wa likulli syirratin fatrah, di masa-masa kuat, pada setiap hal-hal yang semangat itu akan datang masa-masa fatrah, masa-masa lemah, masa-masa berjarak. Fatrah, futur. Seakan-akan dari hadis yang mulia ini Rasulullah alaihi salatu wassalam membenarkan atau lebih tepatnya memaklumi yang namanya fluktuasi stamina atau semangat manusia dalam hal apapun, bukan hanya dalam Ramadan secara khusus. Kita lihat orang kuliah, ketika kuliah biasanya semester pertama itu masih semangat-semangatnya, masih giroh. Ya apalagi kalau dia kuliah masuk di kampus atau fakultas atau jurusan yang munafik. Namun nanti biasanya begitu masuk semester atau tingkat kedua, tingkat ketiga, mulai mengalami yang namanya malal atau boring. Ya. Atau misalnya dalam rumah tangga juga begitu. Di awal-awal pernikahan ya mereka masih merasakan semangat atau masih merasakan orang kita bilang bulan madu, ya, semuanya berasa indah begitu. Tapi nanti begitu udah mulai menginjak pernikahan tahun ke-5, ke-6 atau 10 atau belasan, bisa jadi salah satu di antara keduanya atau bahkan dua-duanya mengalami kelesuan. Bukan lagi bulan madu, tapi mungkin bulan jahe, bulan kencur. Kalau bulan madu manis, bulan jahe ya tahu sendiri jahe kayak apa rasanya. Nah, itu contoh, bukan hanya dalam masalah Ramadan. Dalam banyak hal manusia mengalami fluktuasi semangat. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi beliau melanjutkan, faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada. Siapa yang masa-masa fatrahnya, masa-masa lemahnya, masa-masa malasnya tetap di atas sunnah. Jadi dia separah-parahnya tetap tidak keluar dari koridor sunnah. Maka orang ini faqad ihtada, dia tetap di bawah petunjuk, masih mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Rasulullah, wa man kanat fatratuhu ala ghairi dzalik. Siapa yang masa-masa malasnya, masa-masa lemahnya itu tidak di atas sunnah, maka dia telah hancur binasa. Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, karena kemalasan sendiri bagi seorang mukmin sebenarnya dia sudah hal yang negatif. Ya, tetapi ditambah lagi ketika itu dia keluar tereksitasi dari rel sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka keburukan tersebut bertambah-tambah.
Nah, Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, tema kita pada sore hari ini adalah tetap kuat, jangan kendor. Tentu dari judulnya kita sudah bisa menangkap ada yang kita inginkan dari tema ini, yaitu supaya ya saya pribadi dan tentu kita semua yang hadir pada sore hari ini ya tidak mengalami turun begitu staminanya, baik stamina fisik, stamina semangatnya, stamina ruhiyahnya, ya minimal stabil, minimal syukur-syukur kita bisa mengalami ya tarqiyah, peningkatan, itu idealnya. Ya minimal kita bisa stabil. Nah tentu ini semua tidak bisa muncul sendiri. Ada hal-hal yang sifatnya mesti diusahakan, yang sifatnya rasional mesti kita usahakan. Dan juga tentunya tidak lupa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sikap atau perilaku istiqomah, perilaku konsisten, perilaku dawam konstan, kalau bukan anugerah Allah, kalau bukan rahmat Allah, manusia tidak bisa mempertahankannya. Maka di satu sisi kita mesti melakukan hal-hal yang sifatnya memang sunatullah harus kita lakukan. Di sisi lain sebagai hamba Allah, kita pun tidak melupakan peran-peran Allah dalam memelihara hambanya, dalam menjaga kesolehan, ketakwaan hambanya. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang cukup familiar di telinga kita, atau mungkin kita pun juga sering menggunakannya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Baik, sekarang kita lihat fenomena Ramadan. Ya, ini bisa kita lihat langsung, bahkan mungkin kita ikut menjadi yang merasakan sendiri ya, menjadi aktornya. Masjid lebih ramai. Kita bisa rasakan semalam ya membeludak sampai bisa jadi nggak cukup. Teras pun tidak mencukupi. Ya sampai ditutup jalan. Ya saya semalam mengalaminya ya ingin menuju masjid tempat saya bertugas itu sampai telat karena melewati tempat-tempat yang masjidnya ditutup jalannya. Ya bisa jadi ini saking rindunya setelah 2 tahun lamanya seakan-akan kita tercegah untuk berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, sholat malam, tarawih. Ya, ini begitu luar biasa. Tapi tentunya kita menanti sampai berapa lama ini bertahan. Yang jelas hal ini mesti kita apresiasi siapapun yang hadir dalam sholat berjamaah tersebut. Terlepas dari kemudian sebagian mereka ada yang tidak bertahan, tetap kita apresiasi. Jangan dicibir, jangan dibully. Apa yang mereka lakukan sudah lebih baik daripada tidak sama sekali. Majelis kajian lebih ramai. Biasanya kalau kajian-kajian di DKM atau di rohis-rohis perkantoran, itu yang datang bisa ditebak keberadaan atau orangnya, wajahnya, 4L, lo lagi begitu. Mungkin sesekali ada pergantian wajah, tapi tidak mengubah komposisi jumlah yang hadir dengan kisaran yang biasanya tidak banyak perubahan. Namun begitu Ramadan bisa 2 kali lipat hingga sampai 3 kali lipat yang hadir. Ya, ini menunjukkan bahwa salah satu keberkahan Ramadan yaitu mereka begitu terpancing, terbawa arus ingin mempelajari Islam bersama yang lainnya. Kemudian lebih dekat dengan Al-Quran. Ya kaum muslimin ya bermunafasah, saling berlomba, berkompetisi untuk dekat dengan Al-Quran dengan segala macam bentuk interaksi. Ada yang dekatnya melalui ya banyak-banyakan khatam, ada yang melalui murojaah Al-Quran, ada yang melalui bertadabbur dan hadir di majelis tafsir, ada juga yang melalui mempelajari tajwidnya. Semuanya insya Allah sama-sama ya dekat dengan Al-Quran. Dan semoga masuk kategori yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Kemudian infak dan sodakoh, ini pun juga lebih ringan. Ya kalau orang Betawi bilang lebih bares, lebih gampang keluar uang. Mungkin dulu ketika sebelum Ramadan,
Ya, ketika dia ingin bersedekah, dompet yang dikeluarkan mungkin dilirik dulu, ya diintip dulu, merah lewat, yang biru lewat, yang hijau lewat. Nah, yang berhenti yang kayak koran warnanya 2000, ya karena 1000 udah jarang. Ya akhirnya ya ini berubah ketika masuk ke Ramadan, ada keinginan lebih. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika ditanya sedekah yang paling utama, beliau menjawab as-sadaqah fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan. Kemudian sholat wajib, ya yang sebelumnya malas ya mulai ingin sholat wajib. Ya mungkin orang-orang seperti ini belum bisa banyak yang kita harapkan untuk bab-bab yang sunnah. Tapi ketika dia untuk hadir ke majelis-majelis yang wajib seperti sholat berjamaah, isya misalnya, atau maghrib atau yang lainnya, ini prestasi besar bagi dia. Ukuran kita jangan menggunakan ukuran sendiri. Ya dalam transfer kebaikan, transfer pemikiran dari kita ke orang lain, maka ukurannya adalah bagaimana orang itu. Tubuh saya ukurannya misal double XL. Ketika saya ingin menghadiahi baju koko ke seseorang yang badannya hanya L atau M, tentu tidak bijak kalau saya membelikan yang double XL. Tentu orang itu nggak cukup. Bukan nggak cukup, justru kebesaran, kerendam tuh orang nggak kelihatan gitu. Tentu yang paling bijak saya membelikan yang ukuran dia. Maka dalam hal ini pun juga perubahan-perubahan yang dialami oleh rekan-rekan kita, saudara kita di bulan Ramadan, ya apapun bentuk perubahan kebaikan itu, walaupun tidak seberapa kalau pakai standar kita, atau kalau pakai standar kita itu mah ya udah lewat misal gitu, bab itu gua mah udah lewat, maka kita jadi tidak bijak karena kita menilai orang pakai ukuran kita. Harusnya kita menilai dia menggunakan ukuran dia, betapa beratnya dia berubah seperti itu. Seorang wanita yang tadinya terbiasa menggunakan pakaian ketat baik atasan dan bawahan. Kemudian ketika Ramadan, alhamdulillah dia sudah mau pakai pakaian longgar. Walaupun bisa jadi jilbabnya belum sempurna, tapi dia sudah pakai baju longgar. Itu aja udah bagus, udah perlu kita berikan apresiasi. Bisa jadi mungkin itu butuh perjuangan yang dia lakukan di tengah kawan-kawannya yang tidak seperti itu. Mungkin dia ketemu teman-temannya dengan pakaian yang longgar, dengan jilbabnya yang barangkali belum sempurna misalnya. Itu saja sudah diledek oleh kawan-kawannya. Lu kenapa begini berubah? Kesambet. Nah, dia aja udah seperti itu. Udah diuji, udah digoda oleh yang lain. Nah, kita harus memandang orang seperti ini, kita sambut dengan baik bahwa dia bagian dari saudara kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat malam agak lebih rajin, ya contohnya tarawih tadi, ya walaupun kemudian ada yang bolong-bolong, ya ada yang selang-seling, ya itu masih mendingan lah daripada tidak sama sekali. Ya kemudian fenomena hijrah, ya Ramadan dijadikan oleh sebagian orang untuk titik tolak perbaikan diri. Suami belajar untuk lebih tanggung jawab, ya istri belajar untuk lebih tanggung jawab. Yang biasanya rewel dan cerewet belajar untuk sabar, menahan lisan. Suami yang biasanya dikit-dikit enteng tangan, ringan tangan bukan berarti bermakna membantu, tapi kasar, yang biasanya sedikit-sedikit lisannya keluar kata-kata cerai. Ya, begitu Ramadan dia belajar untuk bisa sabar, bisa mengendalikan lisannya dan lain-lainnya. Nah, kita sangat berharap banyak hal-hal baik yang dilakukan oleh umat Islam, titik tolaknya di bulan Ramadan ini. Kemudian maksiat pun berkurang. Paling enggak, kalaupun masih ada, diem-diem. Ya paling tidak mereka sembunyi, enggak lagi demonstratif sebagaimana masa-masa sebelum Ramadan. Nah inilah fenomena Ramadan yang barangkali masih ada lagi selain ini yang belum saya catat. Ya mungkin di antara jamaah bisa menebak ya apalagi setelah itu. Tapi yang jelas ini yang bisa kita lihat. Nah namun kemudian ya fenomena pasca Ramadan, bahkan bisa jadi tanpa harus menunggu selesai Ramadan, fenomena ini sudah terjadi. Ya masjid kembali sepi. Baru Ramadan pekan ketiga. Apalagi nanti setelah Ramadan selesai, kembali sepi. Seakan-akan sepi itu normalnya. Normalnya masjid, ya sepi.
Nah, ini kan nggak enak dengernya. Normalnya masjid sepi. Kalau rame malah nggak normal. Ya. Kemudian majelis kajian kembali sepi. Kalaupun ada yang tadi. Ya, orang lebih suka dengan sifatnya yang sporadis seperti tablik akbar. Tablik akbar itu yang datang banyak, ya, informasi dan pamfletnya juga besar-besaran, ya. Tapi kemudian selesai, ya udah, tentang masalah asar, pengaruhnya, ya, efek perubahan, ekses dalam ruhaniyah, itu kadang tidak dikontrol bagaimana perbaikannya. Berbeda dengan kajian-kajian yang sifatnya unit-unit lebih kecil kayak taklim atau halakoh-halakoh, biasanya itu bisa dikontrol dan diriayah, dirawat begitu. Kalau tablik akbar begitu bubar ya selesai. Itu orang di rumah dia mau berubah atau enggak, kita nggak tahu, panitia nggak tahu, si penceramah tidak tahu. Ya, adapun taklim-taklim yang lebih kecil unitnya, biasanya ada sedikit interaksi yang lebih dekat antara narasumber, panitia, dan juga peserta. Kemudian Al-Quran jarang dibuka lagi. Ya, kemarin yang sampai sehari bisa berhalaman-halaman, yang bahkan sampai ada bikin target zuhur 4 halaman, asar 4 halaman, terus begitu 4 halaman 5 waktu, total sehari 20 halaman, sehingga sebulan khatam sekali. Malah ada yang bikin target ya setiap habis sholat 8 halaman. Nah, tentunya ini luar biasa ya. Begitu Ramadan ya kembali tertutup Qur'annya. Kembali Al-Quran diletakkan di lemari, ya, berdebu. Oh, saya emang nggak diletakkan. Kenapa? Emang saya nggak pernah pakai. Saya kan pakai Al-Quran digital, pakai HP. Oke lah. Mungkin sekarang ketika Ramadan, ya Al-Quran lebih sering dibuka dibanding YouTube di HP-nya. Al-Quran lebih sering dibuka dibanding IG-nya, dibanding Facebook-nya, dibanding Twitter-nya. Tapi kemudian begitu selesai Ramadan, ya agenda membuka Al-Quran menjadi agenda yang sifatnya sampiran. Ya sifatnya kalau ingat, kalau nggak ingat ya udah, semoga Allah memaafkan saya. Baik. Nah, ini bisa mungkin terjadi lagi. Kemudian udah mulai berat infak dan sedekah lagi karena dianggap ini udah nggak lagi bulan terbaik buat sedekah. Padahal yang paling penting dalam sedekah bukan semata-mata momen terbaik, tapi keikhlasan. Walaupun di momen terbaik, tapi keikhlasannya tidak ada, maka ini juga bermasalah atas nasib sedekah kita di akhirat nanti. Kebalikannya, walaupun di bulan-bulan biasa, di momen yang nampaknya biasa, tapi hati kita ikhlas luar biasa, maka nilai sedekah kita justru luar biasa. Ya, makanya kata Imam Abdullah bin Mubarak, niat itu pengaruhnya besar. Betapa banyak amal yang besar di mata orang, tapi ternyata di sisi Allah nggak ada harganya karena faktor niatnya yang bermasalah. Kebalikannya, ada amal di mata orang itu kecil, di mata orang remeh, tapi niatnya luar biasa, tulusnya, lillahnya, tapi ternyata di sisi Allah itu yang berat, dan bisa jadi itulah yang menyebabkan dia selamat dari api neraka. Kemudian sholat kembali mager, malas gerak. Ya, ketika Ramadan, wah azan langsung, wah udah azan nih, ya berangkat ke masjid. Begitu selesai Ramadan, ya sambil ya tadi ya buka HP atau ngobrol, ya begitu udah qomat bahkan lewat, baru dia mau ke masjid. Masih bagus mau ke masjid, kadang akhirnya pun tidak ke masjid. Buat kaum laki-laki, ya maksiat kembali normal dan terang-terangan, baik yang ada di internet atau yang ada di film-film atau apapun, ya kembali seperti itu lagi. Inilah yang bisa kita lihat atau rasakan di dua fase yang nampaknya paradoks antara Ramadan dan setelah Ramadan. Kecuali orang-orang yang istiqomah, ya mereka orang-orang yang Allah rahmati untuk tetap istiqomah. Siapakah mereka? Mempelajari hal ini tentang keistiqomahan supaya kita tetap kuat dan tidak kendor, ya tujuannya bukan semata-mata untuk melihat oh kayak gitu, tapi lebih dari itu adalah apa yang kita lakukan supaya kita mampu menduplikasi mereka. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lihat ya nasihat Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Dalam hadis lain, ahadan ghairak. Ya, ada redaksi yang berbeda dari perawi yang lain.
Ya, wahai Rasul alaihi salatu wassalam, katakanlah kepadaku di dalam Islam ini perkataan yang gak akan aku tanya ke orang lain setelahmu. Maksudnya dia gak bakal nanya ke siapa-siapa. Nanyanya ke Rasul doang. Rasul pun menjawab dengan nasihat yang singkat. Kul, katakanlah olehmu, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Lalu kata Rasul, fastaqim. Lalu kamu istiqomah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada banyak pelajaran dari hadis yang cukup singkat ini. Yang pertama, yaitu kedekatan Rasul dengan para sahabat, sehingga mereka tidak sungkan untuk minta nasihat langsung kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak mesti pakai perantara ajudan misalnya, ya Rasul punya pelayan seperti Ibnu Abbas, Anas bin Malik, dan lain-lain. Tapi mereka ketemu Rasul langsung nanya, tidak ada penghalang. Ini kedekatan antara Rasulullah sebagai seorang nabi, Rasul, kepala negara, tokoh, dengan rakyatnya, dengan umatnya, dengan warganya. Jadi tidak ada penghalang. Yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa kebiasaan para sahabat Nabi dalam bertanya kepada Rasulullah itu selalu pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana keimanan, bagaimana amal soleh, begitu. Ya mungkin sesekali mereka bertanya tentang dunia, tapi itu tidak mainstream. Umumnya pertanyaan mereka tentang seperti ini. Lalu jemaah sekalian, nasihat Rasul pendek. Amantu billah, katakanlah olehmu aku beriman kepada Allah. Istilah dari para sahabat, ya para sahabat Nabi itu menjuluki Rasulullah itu jawami' kalim. Apa jawami' kalim? Yaitu orang yang kalau berbicara memberikan nasihat pendek kalimatnya, tapi muatannya banyak. Tidak sampai berparagraf-paragraf, tapi muatannya banyak. Jawami' kalim. Namun demikian, ya jawami' kalimnya Rasulullah alaihi salatu wassalam ini bukan sesuatu yang sifatnya sementara atau sesekali. Banyak di banyak kesempatan Rasul seperti ini. La takdob, la takdob, la takdob. 3 kali diulang. Farad dada miroro, Rasul mengulang-ulangnya la takdob. Dalam hadis lain ada tambahan walakal jannah. Pendek nasihatnya. Baik, fastaqim, lalu kemudian istiqomahlah. Tegarlah, konsistenlah. Yaitu konsisten dalam keimanan. Nah, yang terakhir dari hadis ini adalah menyatakan diri sebagai seorang beriman itu bukan termasuk riya. Ya, menyatakan aku mukmin itu bukan termasuk riya. Sebab kalau ini riya, pasti Rasulullah tidak akan menjadikannya sebagai konten nasihat. Karena itu akan berbahaya bagi niat seseorang. Tapi ternyata Rasulullah tegas mengatakan, katakan olehmu amantu billah, aku beriman kepada Allah. Oleh karena itu, di kalangan salaf ketika mereka ketemu sahabatnya satu sama lain, yang mereka tanya adalah kaifa iman, bagaimana kondisi iman. Itu yang mereka tanya. Kalau kita kan ketemu teman, nanyain kabar, kesehatan, keluarga, anak, istri, kerjaan, ya sekarang gimana, ketemu kalau ya angkatan-angkatan usia 30, kalau di WA nih, ya alumni misalnya, yang ditanyain kerja di mana begitu, rumah di mana, udah nikah belum, umur 40 yang ditanya sekarang gimana, rumah di mana, jabatannya apa, umur 50 udah mulai nanya penyakitnya apa, ya umur 60 udah punya cucu, umur 80 70 nanya Anda siapa, udah pada lupa, udah pada tua begitu. Taib jemaah, ya ini ya hadis nasihat Rasulullah tentang istiqomah. Nah, sekarang kita pengen tahu ada 3 alasan kenapa kita mesti istiqomah. Yang pertama, wulidna alal fitrah, karena kita terlahir dalam fitrah. Fitrah itu Islam, sebagaimana penjelasan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dalam Fathul Bari, beliau mengatakan ketika disebut kata fitrah dalam hadis, ya misal hadis Bukhari yang cukup terkenal, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidani au yumajisani au yunasirani. Setiap maulud itu bayi, jadi ada istilah maulid, ada istilah maulud ya. Maulud itu bayinya, maulid itu peristiwa kelahiran. Jadi setiap bayi yang lahir semua dalam keadaan fitrah. Maka nanti ayahnya, orang tuanya yang mengubah dia menjadi Majusi, Nasrani, ya atau Yahudi. Nah,
Kata para ulama, seperti Imam Ibnu Hajar, ketika kata fitrah dikaitkan dengan kelahiran anak manusia, maka itu adalah Islam. Dari sinilah para fuqaha mayoritas mengatakan jika ada orang kafir yang melahirkan anak bayi, atau itu anak sudah besar tapi masih di bawah balita, misalnya masih balita, lalu anak itu meninggal, jumhur ulama Islam mengatakan itu anak tetap surga. Karena hakikatnya dia masih fitrah. Nah, sebagian kecil ulama mengatakan dia tidak langsung disurgakan, tapi diberikan imtihan, diuji dulu. Kalau lulus, maka dia surga. Kalau tidak, maka dia neraka. Ini pendapat minoritas. Tapi mayoritas mengatakan anak ini sama kayak anak-anak Islam. Kayak anak-anak yang orang tuanya dilahirkan di keluarga muslim. Dan kata Imam Nawawi, pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur, dia tetap surga. Kenapa? Karena di akhirat bukan fasenya ujian. Ya, ujian itu fasenya adalah di dunia, ataupun akhirat fasenya fase al-jaza, pembalasan. Baik, nah salah satu cara menjaga, merawat ya spirit Ramadan kita sepanjang Ramadan yaitu dengan menjaga kefitrahan ini. Ya, dan menjaga kefitrahan ini saling simbiosis mutualisme dengan menjaga spirit Ramadan juga. Kalau kita menjaga spirit Ramadan, maka kefitrahan kita pun sebagai seorang muslim juga terjaga. Alasan kedua, wujudu adawah syaitan. Ya, mustamirah, adanya permusuhan dengan setan yang terus-terusan. Ya, waktu pertemuan yang kapan saya pernah bahas tentang definisi syaitan, di mana Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tafsir isti'adzah di muqaddimah tafsir surat Al-Fatihah, beliau mengatakan syaitan itu dari 3 huruf. Syatona. Ya, pendapat kedua 3 huruf juga, yaitu syato, shin, alif, dan to. Syatona artinya ba'id, antaba'il bashar, jauh dari tabiat baik manusia. Ya, jauh dari watak baik manusia. Adapun syato artinya terbakar. Lalu kata Imam Ibnu Katsir, killahuma sahih, kedua-duanya sama-sama sahih. Ya, walakin al-awwal asah, tetapi yang pertama yang syatona itu lebih sahih. Nah, permusuhan mereka dengan kita bukan sekali 2 kali, bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, tapi sepanjang hayat kita. Hal itu diinformasikan dalam Al-Quran ketika iblis, ya laknatullah alaih, dia minta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangin umur saya sampai hari kiamat. Jadi iblis minta panjang umur sampai hari kiamat. Dulu ada penyair Indonesia dalam syairnya, panjangkan umurnya minta 1000 tahun. Nah, iblis minta sampai hari kiamat. Lalu Allah pun menjawab, innaka minal munzorin, ya engkau termasuk yang usianya ditangguhkan sampai hari kiamat. Sehingga sebagian mufasir itu ada yang menjelaskan iblis yang dahulu mengganggu Nabi Adam sampai kiamat nanti dia masih hidup. Nah, pertanyaannya buat apa dia minta sepanjang itu usianya? Nggak lain nggak bukan dalam rangka terus-terusan menyebarkan perangkap supaya kita umat manusia, umat Islam ikut menjadi junudu syaitan, tentara-tentara syaitan, menjadi hizbu syaitan, golongan syaitan. Nah, salah satu cara melawan mereka, defend melawan mereka adalah tadi, itu mempertahankan spiritualitas kita di Ramadan. Lalu yang ketiga, alasan yang ketiga, miftahun najah, bukan miftahul jannah ya. Miftahun najah, kunci sukses, kunci menang bagi seorang muslim dan muslimah adalah istiqomah dalam Islam. Makanya para khotib Jumat nggak bosan-bosan setiap Jumatan mengutip sebuah ayat yang sangat terkenal. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu minimalis banget itu. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, tuh di tarkiyah dinaikin. Mukmin, bertakwalah. Ya, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Minimal, kalaupun nggak sampai derajat takwa, minimal kalau mati jangan sampai sebagai selain muslim. Muslimlah minimal. Ya, itu aja udah bagus. Wafat dalam keadaan seorang muslim, masih ada tauhid. Kullu ummati yadkhulunal jannah
setiap umatku, itu umat Islam, dia masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Lalu sahabat bertanya, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang nggak mau wahai Rasul? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku dia surga. Wa man asani faqad aba, nah siapa yang durhaka kepadaku itulah yang menolak surga. Nah, di dalam Islam separah-parahnya seorang muslim, dia bikin dosa besar selama belum sampai taraf kekafiran, selama belum sampai taraf kemusyrikan yang membuat dia keluar dari Islam, selama belum sampai membuat dia murtad, apapun dosa besarnya, ada tauhid di dalamnya, tidak dikenal neraka abadi buat orang Islam seperti itu. Dalam hadis Bukhari diceritakan di surga nanti ada sekelompok manusia yang dipanggil dengan Jahannamiyun. Siapa Jahannamiyun? Yaitu alumni neraka Jahannam. Jadi mereka-mereka yang dahulu pernah masuk ke neraka Jahannam, kemudian Allah pindahkan ke surga karena mereka masih ada iman tauhid walaupun sedikit. Walaupun mungkin dulu mereka dosa besar luar biasa, tapi nggak sampai mereka masuk ke dalam kategori kekafiran. Makanya jemaah sekalian, mohon maaf ya, seringkali ada orang yang emosi di WA atau di mana lah begitu, ketika kesal dengan perilaku seseorang muslim sebenarnya, tapi perilakunya sangat bikin kesal, ya muncullah kalimat, emang nih orang udah kafir, ya mungkin nih orang udah di basementnya neraka kali. Ini jangan. Kenapa? Karena kita nggak tahu di akhir hayatnya dia kayak apa. Menyebut seseorang dengan ahlun nar, padahal dia masih hidup, walaupun dia kafir, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu di akhir hayatnya. Kalau dia non-muslim, lalu dia dapat hidayah, kita udah telanjur dia ahlun nar, ini kan bahaya, kita malu sendiri. Oleh karena itu harusnya yang paling pantas adalah kita mendoakan dia, supaya dia mendapatkan hidayah. Kemudian sedikit tapi konsisten, itu udah luar biasa. Apalagi di zaman sekarang, zaman di mana jangankan sedikit, yang ada adalah orang banyak lupa. Ya, ketika orang pengen dekat agama malah dituduh yang enggak. Berat. Anak muda belajar di sekolah, ulangan, ujian. Lu bener nggak nyontek? Enggak. Ah, muna lu. Kita mau jujur dibilang muna. Anak muda nggak mau ikut-ikutan pacaran. Lu bener nggak mau pacaran? Enggak. Muna lu. Orang kantor pengen bener, nggak mau ada uang-uang yang aneh, uang-uang panas yang bukan haknya, nggak mau nerima dia, dikembaliin, dia mah ya sok bersih, ya begitu kondisinya. Maka wajar sebagian ulama salaf, ya seperti misalnya Abdullah bin Mubarak, ya beliau pernah mengatakan istiqomah di akhir zaman itu karomah, karena di akhir zaman kebanyakan manusia terombang-ambing oleh kotoran dunia, oleh fitnahnya. Dia mampu tetap tegak berdiri, dia mampu tetap istiqomah, tidak gampang berubah-ubah sikapnya. Maka ini luar biasa buat dia di akhir zaman. Maka dia katakan ini karomah buat orang-orang seperti itu. Baik, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, sebelum saya sampaikan, ini hadis ada sebabnya ya. Jadi ada salah satu istri Rasulullah itu sholat malam sampai membuat tali di belakangnya, kayak model tali penyangga lah, supaya kalau dia capek ngantuk itu kalau jatuh ke belakang ada senderan gitu, nggak jadi jatuh. Nah, hal itu dianggap oleh Rasulullah berlebihan. Ya kalau memang capek ya udah tidur aja, ya tidur aja, walaupun sekedar 2 rakaat cukup, nggak banyak, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa melakukannya. Akhirnya Rasulullah memberikan nasihat. Ya ayuhan nas, wahai manusia, khudhu minal a'mal ma tutiqun. Wahai manusia, beramallah sejauh kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu nggak pernah bosen sampai kalian sendiri yang bosen. Ya kadang kita kan jenuh, kita ngalamin jenuh. Ya taklim pun kita ngalamin jenuh juga. Mau yang belajar, mau yang mengajar bisa mengalaminya. Makanya butuh yang namanya variasi, baik variasi tema, variasi kurikulum atau metode begitu. Ya macam-macam. Tadi udah kita bahas di awal, berumah tangga mengalami itu. Sampai kita sendiri yang jenuh. Tapi Allah nggak pernah jenuh.
ya dalam mengawasi hambanya, dalam menilai hambanya, dalam memberikan ganjaran kepada hambanya, nggak pernah jenuh. Wa inna ahabbal a'mal ilallah, amal yang paling Allah sukai adalah madama wa in qalla, yaitu perbuatan yang terus-terusan, yang dawam, dama itu dawam, terus-terusan, wa in qalla, walaupun sedikit. Dalam hadis Sahih Muslim kalimatnya sedikit berbeda, wa kana ahabud dini ma dawama sahibuhu alaihi wa in qalla. Perbuatan yang disukai oleh agama adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya secara konsisten walaupun sedikit. Kalau ini disukai oleh Allah, dalam hadis Sahih Muslim disukai oleh agama. Ya, kedua-duanya prinsipnya sama maknanya. Sedikit tapi konsisten. Nah, kita berpikir apalagi bukan sedikit tapi banyak konsisten. Itu luar biasa. Oke lah, untuk yang banyak tapi konsisten anggap itu berat. Ini dulu. Sedikit tapi konsisten, itu luar biasa. Dan jangan lupa, dosa pun sedikit tapi konsisten bikin dosa, itu juga dosa besar jadinya. Bukan hanya pahala, bukan hanya kebaikan. Dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, Imam Ibnu Qudamah, beliau menyebutkan ada 2 sebab dosa kecil beranjak berubah menjadi dosa besar. Pertama, istisghar, mengecil-ngecilkan, meremehkan. Dampaknya apa? Orang kalau meremehkan biasanya mengulang-ulang. Toh dosa kecil ini, nah begitu, mengulang-ulang. Tanpa dia sadari, tahu-taunya itu dosa sudah menggunung. Ya. Lalu yang kedua, dilakukan oleh orang yang sudah paham, udah ngerti. Jika pelakunya ya itu udah ngerti, maka itu dosa kecil justru menjadi besar karena pelakunya bukan orang awam. Orang awam maklum, dia nggak ngerti. Tapi kalau orang yang sudah paham, beda lagi bobotnya. Baik, Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini, ya ma istamarra fi hayatil amil, yaitu apa-apa yang dilakukan secara terus-menerus ya dalam kehidupan pelakunya. Pokoknya si pelakunya ini ya tidak pernah putus terhadap amal itu, ya walaupun barangkali berjarak. Dulu mungkin harian, sekarang mungkin pekanan, atau mungkin nanti 2 pekanan, tapi tetap masih ada. Ya walaupun mungkin secara frekuensinya agak berkurang, tapi masih ada, nggak pernah terputus. Ya misalnya ada orang terbiasa infak, biasanya harian, tapi kan nggak selamanya dia punya uang. Ya mungkin ekonominya mengalami juga turun, ya bisnisnya turun sehingga dia nggak bisa lagi infak tiap hari. Tapi tetap dia punya agenda untuk itu, punya rencana untuk itu. Bahkan yang seperti ini tetap Allah akan berikan pahala. Jika ada orang punya kebiasaan kebaikan lalu dia terhalang kebaikan itu karena sebuah udzur, tetap Allah kasih. Ya dalam hadis Imam Tabrani, lalu kata Al-Haythami sanadnya terpercaya, Rasul mengatakan niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik dibanding perbuatannya. Dia udah melakukan perbuatan baik rutin dan dia jelas punya niat untuk itu. Namun kemudian terhenti karena faktor dia udzur, dia sakit, bisnisnya bangkrut atau apa, sehingga kebiasaan kebaikannya itu nggak jalan. Tetap dia dapat kebaikan itu. Baik jemaah sekalian, sarana penting mempertahankan spirit Ramadan setelah Ramadan. Nah, kalau tadi kita habis bicara tentang menjaga spirit Ramadan di bulan Ramadan supaya tetap terjaga. Kalaupun tidak sampai mengalami peningkatan, minimal konstan, walaupun sedikit. Ya, jangan sampai kendor atau berubah. Oleh karena itu, jemaah sekalian, sejak sekarang hal-hal yang sifatnya teknis udah kita rencanain tuh. Bisa buat ibu-ibu kan akan ngalamin haid ya, termasuk anak-anak gadis kita juga akan ngalamin haid. Ya maunya mereka kan bisa kayak laki-laki, selalu ada ibadah terus-terusan. Nah kita gimana? Nah sejak sekarang udah bikin agenda, kalau saya haid saya mau zikir, baca sekian kali misalnya, selawat sekian kali. Ya seperti itu nggak ada masalah, karena kita tidak pernah menganggap angka-angka tersebut hal yang paten. Itu kita lakukan ya secara alamiah saja. Ya tasbih, tahmid, zikir, ya takbir, ya selawat, baca buku sudah kita rencanakan. Kalau saya haid, saya ingin menyelesaikan ya baca buku tentang fikih muslimah, saya ingin baca tentang fikih bagaimana mendidik anak dan seterusnya kayak begitu. Jadi intinya hal-hal
yang dialami oleh kaum wanita ketika haid pun tetap dia tidak kehilangan kereta untuk tetap beramal soleh di masa-masa itu. Baik, adapun setelah Ramadan, ya, sebelumnya, ya mungkin di antara kita pernah ngalamin ya, begitu masuk Syawal, itu udah mulai tuh. Ya makanya hikmah adanya 6 hari puasa Syawal itu dalam rangka menopang supaya jangan ngedrop banget lah ketika Syawal. Setelah semangat Ramadan luar biasa tadi, ada 6 hari puasa Ramadan yang menanti kita, puasa Syawal yang menanti kita. Ya, tapi ya harus kita akui ya, hampir dialami oleh semua orang ketika selesai Ramadan, Syawal dan seterusnya, memang ada suasana yang tidak sama dengan Ramadan. Nah, oleh karena itu saat itulah kita mesti bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Yang pertama, contohnya, paling tidak tilawah Al-Quran walau sehari 1 halaman. Ya sesibuk apapun kita, usahain ketemu sama Quran walaupun sehalaman. Rapat kek, yang demen olahraga sibuk apapun. Ibu-ibu repot di rumah, sama, serepot apapun, paling enggak 1 halaman kita baca. Minimal. Syukur-syukur lebih. Kemudian, puasa sunnah walau sebulan sekedar 3 hari ayamul bid. Kalau ini nggak bisa juga, bentur dengan haid, kalau buat ibu-ibu, nggak apa-apa. Dipindahin di hari lain. Ya Aisyah pernah cerita, Rasul itu puasa sebulan 3 hari, ya bebas tanggal berapa aja, kata Aisyah. Mau 3 harinya ayamul bid, silakan. Kalau enggak ayamul bid juga silakan 3 hari itu. Oh saya hanya bisa sehari doang, yang 2 harinya sakit. Dan besok-besoknya nggak bisa. Ya semoga niat tadi udah Allah hitung. Nah, bulan depan kita bisa coba lagi. Sholat berjamaah buat bapak-bapak, ibu, laki-laki ya di masjid. Walau sedikitnya paling tidak 3 kali dalam sehari. Idealnya 5 kali dah. Apalagi para ulama ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan wajib. Bukan hanya sunnah mu'akkadah. Dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal berjamaah di masjid laki-laki itu wajib kecuali ada uzur. Ya Imam Hasan al-Basri mengatakan bukan hanya wajib tapi syarat sahnya sholat. Sa'id bin al-Musayyab mengatakan syarat sahnya sholat. Ibnu Taimiyah juga mengatakan demikian. Sementara Imam Syafi'i mengatakan itu fardu kifayah. Sementara jumhur mengatakan sunnah mu'akkadah. Ya, terlepas dari semua hukum ini, yang penting tetap kita ke masjid. Supaya apa? Jalan keluar dari khilafiyah kan begitu. Khurujan minal khilaf afdol. Keluar dari khilafiyah tetap lebih utama. Gimana caranya? Ya udah, sholat aja di masjid. Kalau ketemu ustadz yang bilang wajib, toh kita udah di masjid. Kalau ketemu ustadz yang bilang syarat sahnya sholat, ya toh kita udah di masjid juga. Kalau ketemu yang hanya bilang sunnah, ya alhamdulillah kita udah menghidupkan sunnah tersebut. Gitu. Baik jemaah sekalian, ya minimal tadi kalau emang nggak bisa 5 ya paling nggak 3. Kita bikin agenda seperti itu. Kemudian sholat malam atau tahajud walau sepekan hanya sekali dan hanya 2 rakaat, walaupun bahkan menjelang 5 menit sebelum azan subuh. Ya kita bangun subuh 10 menit sebelum subuh misalnya. Ya kita masih sempat wudhu walaupun sekedar 2 menit. Lalu kita ya yang bapak-bapak udah siap dengan pakaian sholatnya, ibu-ibu juga sholat. Selesai sholat tahajud, tentunya azan subuh tetap sah kok tahajudnya. Di ujung-ujung waktu nggak ada masalah. Karena durasi sholat malam itu sejak ba'da isya sampai detik-detik menjelang fajar sodik yaitu subuh tetap masih sah. Kemudian bersedekah walaupun sedikit. Ya sama seperti pembahasan tadi. Kemudian berkumpul dengan orang-orang soleh supaya ada munasohah, budaya saling memberikan nasihat, baik di dunia nyata, offline, ya di kantor, tetangga, atau yang lainnya, atau di dunia maya, baik di grup medsos atau yang semisal itu. Begitu. Supaya apa? Ini semua dalam rangka kontrol sosial. Barangkali sesekali kita pernah nge-share yang bohong-bohong. Ya mungkin saking semangatnya nge-share, langsung share di sebuah grup, tau-taunya itu bohong. Ada kontrol. Maaf mbak, ternyata itu bohong. Maaf bang, itu bohong. Bagus sih isinya, tapi ternyata itu bohong. Ada kontrol di situ. Atau dikala kita lelah, males, ya ada teman kita yang menyemangati. Ya, di saat kita lupa, ada teman kita yang ngingetin. Dan makanya kata Umar bin Khattab, semoga Allah merahmati orang yang telah menunjukkan kesalahanku kepada diriku. Ya harusnya begitu, di saat kita nge-share sesuatu, ada orang ngingetin bahwa itu salah, bukan malah merajuk, ngambek, lalu left group. Tidak, harusnya kita ucapkan terima kasih atas konfirmasinya. Bisa begitu.
Atau menghadiri kajian keislaman walaupun kajian bulanan. Ya, itu minimal. Buat apa? Charger ruhaniyah kita. Walaupun ruhaniyah kita udah di-charger sepekan sekali lewat sholat Jumat. Tapi ya kita terus terang aja kalau sholat Jumat, ya mungkin ibu-ibu perlu tahu juga bagaimana nasib bapak-bapak ketika sholat Jumat. Itu jamaah itu banyak yang ternina bobok kan. Begitu khotib baru amma ba'du, wah itu jamaah banyak yang kepalanya udah jatuh. Seakan-akan sudah ngerti, udah ngangguk. Ngangguk kan biasanya ngerti begitu. Nah, kapan mereka bangun lagi? Nanti begitu doa, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, baru tuh pada bangun. Ya akhirnya ya chargernya nggak berfungsi. Dol. Nah, beda dengan kajian yang bulanan yang biasanya agak lebih diperhatikan. Ya. Nah, kalau wanita gimana? Ya sama sebenarnya. Nah, sebenarnya zaman sekarang ketika sudah difasilitasi oleh aplikasi di gadget kita, di Play Store ada, di YouTube juga ada kajian-kajian sangat banyak. Walaupun bisa jadi ada suasana yang tidak sama kalau kita hadir di majelis secara langsung, ya paling tidak daripada tidak sama sekali. Ya, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Jika yang seidealnya, yang seharusnya tidak bisa kita lakoni, maka seadanya aja jangan ditinggalkan. Ya. Kemudian jika semua ini masih sulit juga kita laksanakan, padahal sudah diupayakan seminimal mungkin, ya, maka paling enggak kita pilih aja dulu mana di antara hal ini yang paling mungkin kita lakukan. Ya, yang paling mungkin kita agendakan, yang paling mampu bisa dalam kondisi kita seperti apa. Ya, masing-masing individu beda kondisinya dari individu yang lain. Ya, kita bisa mengambil paket yang mana dalam rangka menjaga ruhaniyah dan spiritualitas Ramadan di pasca Ramadan nanti. Baik. Jamaah sekalian, a'azanallahu wa yakum. Nah, di hari pertama ini atau hari kedua bagi sebagian saudara kita berpuasa Ramadan, saya ingin mengajak siapkan diri. Ya, pasang seat belt. Ya, konsentrasi, periksa bahan bakar, stamina kita dijaga. Ya, jangan lupa surat-surat ya supaya enggak tilang ya. Perjalanan Ramadan masih panjang, rintangan enggak sedikit ya, rintangan pengen komen di grup WA padahal kita tahu itu enggak penting atau kita bukan kapasitasnya, pengen ikut komen. Ya, apalagi ada iklan muncul di YouTube atau di WA atau apalah yang nggak pantas ditayangkan. Nah, itu juga kita harus tahan, itu godaan harus kita alihkan. Ya, atau keinginan untuk berlebihan ketika berbuka, tahan juga. Ya, lapar mata semuanya pengen, walaupun begitu udah minum setengah gelas selesai, kita ngerasa sudah begah, ya udah semua terpenuhi. Maka majulah bersama Allah, maksudnya kita mampu istiqomah itu bukan semata-mata usaha kita, tapi di dalamnya juga ada ya nusratullah, pertolongan Allah kepada kita. Maka minta kepada Allah agar kita diberikan istiqomah, bukan hanya semata-mata usaha rasional yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk menggapai la'allakum tattaqun, supaya kalian sampai derajat takwa yang sama-sama kita impikan. Baik jamaah sekalian, ini tema kita tentang ya esensinya tentang menjaga keistiqomahan selama Ramadan ini, dan syukur-syukur bisa kita jaga selama pasca Ramadan. Saya kembalikan ke moderator. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ahsanal jazak kepada Ustadz Farid Noman Hasan atas penyampaiannya pada hari ini. Semoga bisa menjadi energi kita selama mengarungi Ramadan. Insya Allah Lebaran sebentar lagi ya Bapak Ibu sekalian, ya Mas sekalian, masih ada 28 atau 29 hari lagi. Ya, semangat terus dalam menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, karena segala yang kita lakukan, kalau kita melakukan ibadah sunnah, insya Allah sudah dihitung sebagai wajib. Apalagi kalau kita melaksanakan ibadah yang wajib. Dan juga pahala dilipat gandakan, berkali-kali lipatnya daripada di bulan-bulan yang biasa. Ya, semoga itu juga bisa buat menambah keistiqomahan kita. Karena memang ini sangat sulit dijalankan istiqomah.
mudah diucapkan tapi dijalankan sangat sulit. Nah, untuk selanjutnya barangkali ada di antara Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sahabat sukses, sahabat Fordai dimanapun Anda berada, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Farid Nu'man, kami buka pertanyaan pertama, silakan pada jamaah. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh aktifkan suaranya atau raise hand. Raise hand atau aktifkan suaranya langsung. Kalau tidak ada berarti kita sibukkan ya. Nah, silakan untuk Bapak Ibu yang hadir atau sahabat Zakat Sukses, sahabat Fordai dimanapun Anda berada, silakan untuk mengisi link presensi yang tertera di kolom chat. Adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak bertanya, insya Allah sudah paham semua terkait materi tersebut. Insya Allah tinggal bagaimana diaplikasikan atau dipraktekkan dan dilaksanakan. Dan semangatnya terus ya seperti di awal ini. Jadi terkadang Ustaz ya, di awal Ramadan masjid penuh meluber dari kata Ustaz, tapi semakin hari semakin menyusut. Semakin menyusut ke dalam jamaahnya. Dan juga perpindahannya rame-rame di masjid biasanya kalau hari-hari awal-awal Ramadan, terus ketika menjelang akhir Ramadan mendekati hari raya yang penuh malah emol-emol. Nah, ini mungkin sedikit masukan juga untuk para kepala lembaga, kepala yayasan atau para pengusaha ya, yang mempunyai karyawan. Jadi sebaiknya mungkin untuk THR di awal Ramadan kali ya. Jadi bisa diantisipasi. Jadi tidak di akhir hari mendekati hari raya baru mencari-cari mungkin untuk persiapan hari raya. Jadi benar-benar ya orang-orang bisa full melaksanakan Ramadan ini dengan ibadah, tidak diganggu dengan urusan yang lainnya. Ya, Afan Ustaz mau bertanya Ustaz? Ya. Ya, baik Ustaz. Ini baik pengalaman pribadi ya Ustaz. Terkait pasca Ramadan, yaitu keistiqomahan. Karena kita udah mengatur seminim mungkin terkait, misal di bulan Ramadan kita mampu baca Al-Quran 1 juz. Nah, di bulan setelah Ramadan, ya kita coba satu halaman lah. Kita berhasil mengerjakan selama sepekan, mungkin 2 pekan. Tapi dalam hati itu kayak ada, ya itu cemen banget, cuma 1 halaman, nambah Ustaz. Jadi 2 halaman gitu. Nah, tapi 3 hari selanjutnya jadi 3 halaman tidak sesuai target ini, susah, jadi benar lagi dan lama hilang gitu Ustaz. Secara pokok pertanyaan itu yang bisa hal-hal seperti itu kenapa ya Ustaz ya? Di Ramadan kita bisa, nah di luar bulan Ramadan kadang kita berat. Padahal kan di Ramadan tantangannya lebih berat gitu. Menurut saya ya, kita lagi yang lain. Juga kita bisa melaksanakan maksimal 1 juz di bulan Ramadan, sedangkan di luar Ramadan untuk 2 lembar aja kadang susah gitu Ustaz. Itu hal apa yang bisa kita atasi Ustaz? Ya, yang pertama mungkin kita kita menjadikan semua bulan layaknya seperti Ramadan. Kita anggap gitu ya, semua bulan seperti Ramadan. Makanya ada sebuah hadis, tapi ini hadis sebenarnya dia tidak kuat. Ya, tidak kuat. Dhaif jiddan. Ya, seandainya manusia tahu keutamaan Ramadan, niscaya mereka akan berharap semua bulan adalah Ramadan. Mungkin antum sering dengar kayak gitu hadisnya. Tapi secara sanad dia tidak kuat. Namun secara makna tidak salah. Karena bagi orang mukmin dia pasti akan kangen dengan Ramadan dan selalu berharap semoga setiap bulan itu seperti Ramadan. Nah, ini yang pertama, kita anggap seperti itu. Yang kedua, yaitu kita melihat atau bermunafasah ya, berlomba-lomba dengan teman-teman kita. Kok teman kita bisa ya, dia tetap bisa itu, walaupun turun juga tapi nggak separah kayak kita gitu. Ya kalau dia bisa kenapa saya enggak, padahal saya sama dia tuaan saya ya, apalagi dan banyak yang lain lah begitu ya. Nah, dengan cara itu kita akan merasa perlu untuk menyamai, nggak ada masalah. Ini bukan munafasah yang buruk, bukan perlombaan yang buruk ya, bukan iri hati yang buruk ya, karena kan
yang namanya iri hati terhadap orang yang baca Quran, dia baca siang malam begitu, ini termasuk yang dibolehkan, ghibthah. Jadi ada model, ada kita lihat ada model di hadapan kita yang bisa kita lihat supaya kita terpancing. Kemudian yang ketiga ya, kalau buat yang udah nikah ya saling mengingatkan dengan istri atau suami. Jadi udah tilawah belum? Gitu. Jangan nafsi-nafsi ya, dia ya saya. Ya, ntar kan di akhirat masing-masing ditanya masing-masing, nggak bisa ngebet, nggak bisa nyontek ya masing-masing. Oke, di akhirat begitu. Tapi kalau untuk di dunia saling kerjasama munasoha itu ya suami istri. Karena salah satu di antara ciri keluarga yang sudah bagus kehidupan Islamnya adalah budaya saling menasehati terjadi di antara suami istri. Ya. Lalu kemudian yang terakhir, ya ala kulihal, sehebat apapun para ulama kita dalam mempertahankan ritme ibadah mereka, tetap mereka ternyata punya lingkungan dan punya guru. Ya, Rasul menjadi guru para sahabat, Imam Malik menjadi guru Imam Syafi'i, ya Imam Ahmad ya gurunya Imam Syafi'i. Artinya sehebat apapun manusia yang mempertahankan ibadahnya itu, tetap mereka ada guru dan lingkungan yang baik. Kita pun juga demikian hari ini. Kita membutuhkan lingkungan yang baik dan juga guru yang senantiasa mengingatkan kita untuk bisa tetap istiqomah. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Afwan. Yang pertanyaan terakhir mungkin Ustaz ya, ada satu lagi via kolom chat. Pertanyaan dari Abdullah. Ustaz Afwan, kalau dalam safar apakah juga sunnah sholat tarawih? Misalkan berangkat maghrib sampai tujuan tengah malam atau pagi dengan naik kereta. Misalkan mau tarawih terpaksa di dalam kereta. Ya, jazakallahu khairan. Sholat tarawih hakikatnya sama seperti sholat malam lainnya. Dia tetap sunnah bagi siapapun, baik mukimin atau musafir, baik orang yang nggak kemana-mana atau yang pergi kemana-mana. Ya bedanya mungkin dalam pelaksanaan. Kalau musafir itu relatif agak lebih luas ya. Dia ya silahkan sendiri di rumah atau di tempat penginapan atau di tempat dia nampir, tidak ada masalah. Adapun kalau yang mukimin, idealnya bersama kaum muslimin. Imam Ahmad bin Hambal ditanya, engkau lebih suka mana? Tarawih bersama umat Islam di masjid atau menundanya sampai di akhir malam sendiri? Beliau mengatakan, aku lebih suka membersamai umat Islam. Kenapa? Manfaatnya banyak. Dapat jamaahnya, dapat memakmurkan masjidnya. Di situ kita bisa saling ketemu saudara kita, begitu. Nah, bahkan mohon maaf, Syekh Utsaimin, beliau pernah ditanya gini tentang perempuan. Kan perempuan kan idealnya sholatnya di rumah, itu lebih afdol gitu. Tapi kadang ada kasus wanita yang kalau sholat di rumah malah nggak bisa khusyuk. Kenapa? Karena anaknya masih ada, kerjaan segala macam terganggu kadang, atau tetangganya rame lah begitu. Nah, kalau di masjid dengan imam yang bacaannya enak, dan dia pun juga bisa ikut terbawa menikmati bacaannya dibanding bacaannya sendiri yang hafalannya itu lagi ya, dan ditambah lagi di sana ada tausiah misalnya. Maka yang seperti ini bisa jadi dalam keadaan seperti itu di masjid buat wanita lebih baik dalam hal manfaat ya, bukan dalam hal nilai. Kalau dalam hal nilai ya sholat wanita di rumah ya lebih utama dibanding di masjidnya. Tapi dalam masalah manfaat, ya manfaat seperti tadi, manfaat dia lebih mendapatkan kehusyuan atau lebih mendapatkan ilmu di sana, dia mendapatkan pelajaran. Bisa jadi saat itu buat kondisi kayak begitu, itu wanita lebih baik dibanding dia di rumah. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, ini satu lagi terakhir barangkali pertanyaan dari Mbak Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika di luar tema. Apakah sikap terbaik kita jika melihat saudari seiman yang memutuskan untuk membuka hijabnya di bulan Ramadan ini? Ya, itu musibah buat dia. Itu bukan anugerah buat dia. Tentu kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un buat dia ya. Karena musibah itu nggak identik dengan orang mati mulu ya. Ketika orang sudah mendapatkan kebaikan, hidayah, justru dia sengaja melepaskan, itu musibah bagi dia tanpa dia sadari. Nah, yang kita lakukan bukan menjauh, bukan membencinya,
ya karena dia masih sebagai seorang muslimah, dia tidak murtad, ya, dia tidak keluar dari Islam. Ya harusnya yang kita lakukan adalah melakukan pendekatan, kita bikin strategi mulai dari apa pendekatannya. Ya mungkin kita berikan perhatian, nggak langsung ngomongin masalah jilbabnya. Ya mungkin kita tunjukkan akhlak Islam yang baik kepada dia. Karena seringkali ada orang yang kayak begitu diawali karena kekecewaan teman-temannya yang sudah berhijab, tapi kok begitu. Entah masalah kekecewaan dalam masalah janji, kekecewaan dalam masalah kepedulian, saya sakit nggak ada yang nengokin, saya perlu minjem duit nggak ada yang minjemin, udahlah saya begini aja, kayak dulu teman-teman saya zamannya saya masih jahiliyah semuanya pada kompak. Bisa jadi ada kekecewaan di situ. Jadi ketika mendekati yang kayak begini, nggak langsung membicarakan sikap dia hijabnya itu, mungkin kita sentuh hal-hal lain, sisi kemanusiaannya. Semoga gara-gara itu dia bisa kembali berpikir untuk kembali berhijab, karena teman-teman berhijabnya pun juga peduli dengan dia. Kalau emang itu masalahnya. Di luar itu kita nggak tahu ada masalah apa dia hingga sampai memutuskan seperti itu. Dan jangan lupa doakan dia selama dia masih punya hati, maka selama itu pula ya dia masih punya peluang, kesempatan untuk bisa berubah lagi. Wallah ya. Jazakallah khairan katsiran ya Ustaz atas jawaban-jawabannya, semoga bisa terjawab semua pertanyaan dari para jamaah sekarang. Ya karena waktu sudah menunjukkan pukul 17 pas 17.00, kita akhiri, dan sebelumnya kami mohon kepada para jamaah dimanapun berada, sahabat zakat center, sahabat wadai, dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan dokumentasi sebelum ditutup, ini foto, swafoto. Dan juga bagi para jamaah yang belum mengisi linknya, dipersilahkan mengklik link yang ada di kolom chat. Silakan untuk admin atau host bisa dokumentasikan yang sudah membuka kameranya. Ada 3 halaman ya. Oke. Baik, 1, 2, 3. Afan sekali lagi, bentar. Terakhir. Ya. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah, makasih semua yang sudah menyalakan video. Ya, terima kasih banyak para jamaah yang sudah hadir pada hari ini. Tolong untuk agenda besok kajiannya pemateri Ustaz Muhammad Khadafi Ahmad dengan tema menjadi keluarga Al-Quran dengan waktu yang sama, dan mungkin linknya akan berbeda, akan di-share. Dan sebelum itu kita bersama-sama beristighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit dulu semua. Assalamualaikum. Ustaz Farid. Sehat-sehat selalu.